Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik dari kehidupan kita, tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmatnya, walaupun terkadang kita lalai dengan kewajiban kita dan haknya. Allah tidak pernah bosan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hambanya, meskipun terkadang hambanya selalu jauh daripada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah pada pagi ini setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam, karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan mengangkat derajat di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita, yang telah mengorbankan kebaikan demi untuk kita, yang telah menyayangi kita, yang memberikan perhatian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka sebagaimana orang tua kita menyayangi kita semuanya. Kepada para guru kita, para pendidik, para masyayikh yang telah mencurahkannya ilmu mereka kepada kita, yang telah mengajarkan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan dan muliakan mereka di sisinya. Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Ikhwafillah, pagi ini kita membahas kelanjutan terakhir daripada pembahasan Abul Aliyah, seorang ulama dari At-Tabi'in, Abul Ali Ar-Riyahi. Pagi ini kita melihat penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan. Sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya apa yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dari perkataan Abul Aliyah. Maka mari kita buka halaman 144. Halaman 144. Yaqulu Syekh rahimahullah ta'ala, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, berkata Syekh rahimahullah ta'ala,
ta'ammal kalam Abil Aliyah hadha. Perhatikan oleh kita perkataan Abul Aliyah ini. Ar-Riyahi, seorang ulama dari tabi'in, wa ma fihi min al-fawaid al-'azimah. Terdapat faedah yang sangat agung. Di mana terdapat faedah yang sangat agung. Wa zamanu Abil Aliyah mata. Syekh Shalih Fauzan ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah ya, pada pertemuan sebelum sudah kita bahas. Beliau mengatakan ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu fihi wa fala targhabu an. Pelajarilah Islam oleh kalian, kata Abul Aliyah. Apabila kalian telah mempelajarinya, jangan pernah kalian tinggalkan. Wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-Islam. Adalah kalian berpegang kepada jalan yang lurus karena sesungguhnya itu adalah Islam. Wala tataharrafu 'anis sirati yaminan wala shimalan. Jangan kalian melenceng dari jalannya kiri dan kanan. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Hendaklah kalian menjauhkan hawa nafsu. Inilah perkataan Abul Aliyah. Inilah perkataan Abul Aliyah. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Wa zamanu Abul Aliyah mata? Waktu Abul Aliyah berbicara, menyampaikan nasihat ini kapan? Ya, innahu zamanu tabi'in. Itu adalah masanya tabi'in. Di masa para tabi'in. Masih dalam masa kurun yang terbaik dari umat ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fa kaifa bi zamanina hadha. Artinya apa? Perkataan Abul Aliyah ini sangat urgen untuk kita renungi di zaman ini. Di zaman tabi'in saja telah dikatakan oleh Abul Aliyah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, ya, apalagi di zaman kita, adalah sangat patut untuk kita renungi. Abul Aliyah khafa ala tabi'in, fa kaifa bi zamanina hadha. Abul Aliyah sangat takut, ya, sangat khawatir kepada para tabi'in. Ya, kalau mereka menyimpang dari Islam, ya, kalau mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kalau mereka mengikuti hawa nafsu, sangat khawatir beliau. Fa kaifa bi zamanina hadha innahu ashaddu khatara. Apalagi di zaman kita ini, bagaimana di zaman kita ini, kata Syekh Shalih Fauzan, tentu sangat dikhawatirkan lagi. Di zaman tabi'in saja beliau sangat khawatir, ya, apalagi di zaman kita. Tentu kita lebih khawatir. Tentu kita lebih takut. Karena sarana untuk menyimpang itu banyak. Karena sarana untuk mengikuti hawa nafsu itu terbuka. Peluang untuk tidak berada di atas jalan yang baik itu sangat banyak. Maka kita perlu merenungi perkataan Abul Aliyah ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa tufassirul Islam bis sunnah. Islam ditafsirkan dengan sunnah. Ay sunnatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah yang mana, ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa khawfuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruj 'ani sunnati wal kitab. Kekhawatiran Abul Aliyah, ya, ala a'lami tabi'in, kepada tokoh-tokoh para tabi'in, wa ulama'ihim, dan para ulama-ulama tabi'in. Dari apa? Kekhawatiran jangan sampai keluar dari sunnah dan dari kitab Allah. Jangan sampai tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ini kekhawatiran orang beriman ini. Jangan sampai langkah dan gerak kita ini tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tidak berada di atas jalan yang lurus. Idza kana qad khafa ala a'lami tabi'in
fa kaifa bina nahnu, kata Syekh Shalih Fauzan. Andaikan kekhawatiran itu terjadi pada tokohnya para tabi'in, para ulamanya para tabi'in, apalagi dengan kita hari ini. Al-khawfu alaina asyad, tentu kekhawatiran itu lebih besar untuk kita. Jelas ya? Kalau kekhawatiran Abul Aliyah terjadi pada tokoh-tokohnya para tabi'in, para ulama-ulamanya para tabi'in, ya, apalagi kepada kita. Tentu kita lebih khawatir dan lebih takut kalau kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ini. Ikhwafillah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, yatabayyanu laka ma'na qawli ta'ala, maka jelaslah bagi kamu, teranglah bagi kamu apa yang disebutkan oleh Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku berserah diri kepada Rabb, ya, semesta alam ini. Al-Baqarah 131. Kemudian Allah katakan juga, qala ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci millah Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali pada dirinya itu ada safih, ada kebodohan. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh kami telah pilih dia di dunia dan dia di akhirat termasuk, ya, orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, tatkala Allah berkata kepadanya, berserah dirilah engkau kepada Allah, qala aslamtu li rabbil alamin. Ikhwafillah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, istajaba li amrillahi azza wa jal, ya, dia memenuhi panggilan Allah. Tatkala Allah suruh dia berserah diri, dia berserah diri. Wa aslama niyatahu wa qasdahu wa amalahu lillahi azza wa jal. Dia serahkan, dia tujukan niatnya, maksudnya, dan seluruh amalnya untuk siapa? Allah. Lihat Ibrahim AS. Wa qala aslamtu li rabbil alamin. Diserahkan seluruh amalnya. Ya. Hadza huwal Islam. Inilah hakikat Islam, kata Shalih Fauzan. Di saat kita, ya, di dalam melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah, maka serahkan semuanya untuk Allah. Jangan ada unsur kita disanjung, unsur ingin dipuji, unsur ingin dilihat dan sebagainya. Inilah hakikat Islam. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal, mengikhlaskan karena Allah. Wal inqiyadu lillahi azza wa jal, dan kita tunduk kepada Allah. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa naqalahu anhu Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab fi thalathatil usul, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ikhwafillah. Syekhul Islam menyebutkan, dan kemudian dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam karya beliau Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul, 3 dasar pokok di dalam kehidupan Islam. Islam itu mengandung 3 unsur dasar. Yang pertama, huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu la bi ta'ah, kemudian kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, kita membebaskan diri kita, menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Jangan kita bergaul dengan para pelaku syirik. Jangan kita hidup dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Tinggalkan. Sebagai bentuk komitmen kita di dalam Islam, kita berserah diri dengan tauhid yang benar kepada Allah. Kemudian kita tunduk dan patuh kepadanya, dan kita membebaskan diri kita dari kesyirikan dan para pelakunya. Ikhwafillah, inilah Islam. Jadi kalau hanya sekedar kita beribadah tapi masih mencampur baurkan ibadah kita dengan kesyirikan, maka ini belum lagi Islam yang benar. Ya, masih dalam
keinginan yang baik dan taat, tetapi masih dalam mencampur baurkan Islam dengan kesyirikan. Tidak boleh kita campurkan ibadah kita dengan kesyirikan. Dan tidak boleh kita campur baurkan antara hak dan yang batil. Ini kita mesti tinggalkan dan mesti kita jauhkan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Kemudian Ibrahim dan Ya'qub mewasiati anak keturunan mereka, ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, bersandar diri kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadhihi wasiyatu Ibrahim alaihissalam. Ini adalah wasiatnya Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Wa wasiyatu Ya'qub alaihissalam, begitu juga wasiatnya Ya'qub alaihissalam. Kullu minhuma wassa dzurriyyatahu bitamassuki bil Islam. Masing-masing dari mereka, dari Ibrahim dan Ya'qub, mewasiatkan anak keturunannya agar berpegang teguh dengan Islam. Inilah wasiat yang mesti kita sampaikan kepada anak kita. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa antum min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Kata Shalih Fauzan, kalian dan kita semua adalah keturunan Ibrahim. Karena Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan yang sangat banyak. Fal wasiyatu syamilatun lakum wa liman ya'ti ba'dakum ila an taqum as-sa'ah. Wasiat ini tertuju kepada kita dan kepada siapapun yang akan datang dari generasi kita nanti sampai hari kiamat kelak. Wa wassa biha Ya'qub bani Israil. Ya'qub alaihissalam mewasiatkan bani Israil alladzina humul yahud, yaitu mereka orang-orang Yahud. Fallahu wassa bihadzal arab wal ajam. Allah mewasiatkan bangsa Arab dan selain Arab. Wassahum jami'an ala lisani Ibrahim wa Ya'qub. Allah wasiatkan seluruh umat ini, seluruh hambanya, melalui lisan Ibrahim dan lisan Ya'qub alaihi wassalam. Inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kita. Yang memilihkan Islam untuk kita siapa? Allah. Yang memilihkan agama yang mulia ini untuk kita siapa? Allah, Rabb kita. Ikhtarahu lakum. Allah yang pilihkan untuk kalian, kata Syekh Shalih Fauzan. Hazihi ni'matun azimatun. Islam itu adalah nikmat yang agung. Pemilihan Allah untuk kita ini adalah nikmat yang besar. Bainama aktsarul bashari 'ala dhalal. Di saat orang berada di atas semua kesesatan, di saat banyak orang berada dalam kesesatan, Allah pilihkan hidayah untuk kita. Allah pilihkan Islam ini untuk kita. Wa antum an'amallahu alaikum bihadzal dinil azim. Antum, kalian, kata Shalih Fauzan, Allah berikan nikmat itu kepada kalian semuanya dengan agama yang agung ini. Wa ba'atha ilaikum hadzal rasulul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pilihkan seorang rasul yang menjelaskan Islam, yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Afdalar rusul, sebaik-baik rasul. Muhammad bukan sembarang rasul, tetapi dia sebaik-baik rasul. Wa dinukum afdal adyan. Agama kalian sebaik-baik agama. Nabi kalian sebaik-baik nabi. Islam adalah sebaik-baik agama. Wa hadhihi ni'matun 'azimatun. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Istafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pilihkan Islam untuk kita, ikhwah. Allah pilihkan Islam, maka wasiat Allah, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiyal muhimmah. Inilah yang menjadi tujuan kita semuanya, yang menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ma'nahu an tathbuta ala hadzal din. Apa artinya nasihat Allah ini?
agar kita kokoh di atas agama yang mulia ini. Hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian itu datang kepadamu. Betapapun ujian beratnya kepada kita yang kita rasakan, betapapun sulitnya keadaan dan kondisi, maka jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai agama kita gadaikan, akidah kita jual demi kenikmatan sesaat, demi kenikmatan yang sementara. Ya. Fa idza ja'akal mautu, apabila datang kematian, wa anta ala hadzal din, engkau berada di atas agama ini, fa anta minas su'ada, engkau tergolong kepada orang-orang yang berbahagia. Ya. Amma in ja'akal mautu wa anta munharifun an hadzal din, fa anta minal asqiya. Jika seandainya kematian itu datang kepadamu dan kamu dalam keadaan orang yang sedang menyimpang dari agama ini, maka engkau termasuk orang-orang yang sengsara. Ikhwafillah. Kunci kebahagiaan itu di mana kita mati di dalam keadaan Islam. Dan kunci kesengsaraan itu di saat kita menyimpang bahkan meninggalkan agama yang mulia ini. Fal ibratu bil khatimati allati tamutu 'alaiha, yang menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita, manis atau tidaknya kehidupan kita, atau baik atau buruknya kehidupan kita, dilihat dari penghujung bagaimana kita mengakhiri hayat kita, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam kepada Allah. Uthbutu, teguhlah pendirian kalian, kokohkanlah tegak kalian. Hadza fihi al-hath 'ala ats-tsabat 'ala ad-din. Dalam ayat ini ada anjuran dari Allah untuk kokoh di atas agama ini. Hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian itu tiba. Wa anta 'alaihi la tatrukahu abadan, engkau berada di atasnya, jangan pernah tinggalkan Islam selama-lamanya. Jangan tinggalkan Islam walau hanya godaannya dengan mie goreng. Jangan tinggalkan Islam godaannya dengan sembako. Jangan tinggalkan Islam walaupun godaannya bahkan sampai nyawa kita melayang. Tetaplah di atas Islam, tetaplah berada di atas agama yang mulia ini selama-lamanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qawlu ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Al-Baqarah 130. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ayat ini. Wa man yarghab, istifham ingkar, ini merupakan istifham pertanyaan yang berupa ingkar. La yarghab ahad, yakni la yatruk ahadun millata Ibrahim, tidaklah seseorang meninggalkan milah Ibrahim, in kana yuridun najata li nafsi, kalau ingin selamat tidak boleh tinggalkan. Fala yatruk millata Ibrahim allati bu'itha biha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tinggalkan agama Muhammad yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala, illa man safiya nafsa. As-safah maknahu khiffatul aqal wa daya'uhu. Safih itu orang yang memiliki akal yang sangat sedikit dan tidak menggunakannya. Inilah orang yang safih. Faman taraka millata Ibrahim, yang meninggalkan millah Ibrahim, faqad khasira nafsahu wa halakaha, dia telah merugi dan menghancurkan dirinya. Wa azzu syai'in 'inda al-insani nafsuh. Hal yang paling berharga bagi seorang apa? Jiwanya. Adakah orang yang mau menghancurkan jiwanya, membinasakan jiwanya? Tidak ada. Fa idza khasira nafsu khasira azza syai'in 'indah. Apabila jiwanya telah binasa, maka binasalah yang paling berharga dalam dirinya. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi dirinya dan keluarganya di hari kiamat kelak. Fa kaifa yakhsaru al-insanu nafsuh idza taraka millata Ibrahim khasira nafsuh. Kapan seseorang merugikan dirinya? Apabila telah meninggalkan agama atau millah Ibrahim alaihissalam. Wa ashbah hadhil usul al-kibar allati hiya aslul usul, yang mirip dengan apa yang menjadi dasar di dalam dasar yang sangat besar adalah
aslul usuli wan nasu annaha fi ghaflah. Manusia hari ini banyak yang lupa. Ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Asbah hadhihi nusus wa hadhihi al-athar allati fi hadhihi al-wasaya al-'azimah. Yang serupa, yang mirip dengannya sangat banyak, yang merupakan nas-nas yang dipesankan oleh Allah, ya, ataupun asar-asar yang terdapat padanya wasiat-wasiat yang agung. Wa aktsarun nasi fi ghaflatin anha la yaqra'unaha wa la yata'allamuna. Manusia banyak yang lalai, tidak pernah membaca, tidak pernah tahu. Ya, wa idza ta'allamuha faqalilun min may ya'malu biha. Adapun jika seandainya yang ingin belajar membaca tapi tidak banyak yang mengamalkannya. Wa idza 'amilu biha, kalaupun mereka mengamalkan, faqalilum may yathbutu 'alaihi, sedikit pula yang kokoh, yang istiqamah. Fal amr yahtaj ila isti'anatin billah. Ya, perkaranya perlu sekali untuk minta tolong kepada Allah. Wa ila ihtimam, kepada perhatian, ya. Wala yathiqul insan bi nafsihi wa ya'man minal fitan. Tak boleh orang terlalu percaya kepada dirinya. Saya ini imannya kuat, Ustaz. Saya ini ilmunya banyak. Insyaallah tidak kena syubhat dan tidak terjerumus kepada syahwat. Yang tidak pernah dan tidak boleh merasa aman dari fitnah, merasa selamat. Walaupun setiap hari ngaji gitu kan, setiap hari duduk dalam majlis ilmu, tidak boleh kita merasa sudah kokoh, sudah hebat. Karena fitnah itu menyambar. Fitnah itu menyambar-nyambar. Bukan lewat aman begitu saja, tapi menyambar-nyambar. Di saat kita lalai, dia masuk. Di saat kita lagi tidak kuat imannya, dia menggoda kita. Maka jangan, kata Syekh Fauzan, jangan pernah kita merasa percaya diri, terlalu pede dan terlalu merasa ya aman dari fitnah-fitnah. Bal, namun yakhafu minal fitani wa yatajannabuha. Tapi dia mesti khawatir, takut dan berusaha untuk menjauhkannya. Wala yakunu imma'atan ma'an nas. Tidak boleh kita menjadi generasi imma'ah. Baik kita, ya, baik orang, baik kita. Ketika orang dalam kondisi baik, kita pun baik. Ketika orang dalam kondisi menyimpang, kita ikut menyimpang. Ini namanya generasi imma'ah. Generasi yang lemah, tidak punya pendirian. Ibarat layang-layang di atas bukit. Kemana arah angin, ke situ dia pergi. Jadi saat orang baik, dia baik. Tapi di saat orang sudah mulai menyimpang buruk, dia pun buruk. Ini tidak dituntut dalam Islam. Ini tidak boleh. Tapi kita tetap kokoh, kita baik di saat semua orang, semua orang ya hanyut dalam penyimpangan. Ibrahim alaihissalam sebagai contoh generasi yang kokoh. Dia tetap tegak di atas tauhid, di atas perintah Allah, walaupun semua orang ya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap menjadi orang yang tunduk kepada Allah di saat semua orang telah hanyut di dalam kemaksiatan kepadanya. Bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abadan. Hendaklah kalian menjadi generasi yang selalu berada di atas al-haq selama-lamanya. Selama-lamanya. Di atas as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kitab Allah, sebaik-baik kalam dan sebaik-baik panduan untuk kita semuanya. Fa idza balaghahu syai' fa innahu yu'ridu 'ala al-haq. Apabila tiba kepada kita sesuatu yang bisa memalingkan kita dari kebenaran, fa in wafaqahu falhamdulillah wa in khalafahu fa innahu yatrukuh. Jika seandainya ya fa in wafaqahu falhamdulillah, jika seandainya Allah beri taufik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa in khalafahu fa innahu yatrukuhu. Jika seandainya ya menyelisihi, maka tinggalkan. Wa fillah, yang datang kepada kita jika baik, maka pakai, pegang, amalkan. Jika tidak, maka tinggalkan segera. Itulah konsep hidup kita. Inilah nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan perkataan Abul Aliyah yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab yang sangat luar biasa ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan terakhir atau dalam pembahasan lanjutan dari perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab yang
sangat luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.